Selamat datang kembali. Kali ini saya dan teman-teman akan menuju ke Pisa di Italia. Kita membeli tiket dari tempat saya tinggal di Borgo Panigale dan kita akan menuju stasiun Bologna Centrale. Kita akan berganti 3 kereta dengan transit di Prato Centrale dan juga di Firenze Vivaldi sebelum nanti ke Pisa. Sono convinto che in Germania kita banyak melewati pedesaan di sepanjang perjalanan ini. Kita telah sampai di Pisa Centrale, di stasiun terdekat dengan Menara Pisa. Untuk perjalanan ke Menara Pisa itu sekitar 1,7 atau hampir 2 km lah, setengah jam kira-kira perjalanan saat ini. Saat ini saya dengan rekan kita Mas Janu dan Reza jalan-jalan di kota Pisa, Italia. Jalanan di sini cukup lengang. Saat ini adalah siang hari, jam 12 siang dengan suhu sekitar 32 derajat Celcius. Sangat panas, tapi kita tidak terlalu berkeringat seperti di Indonesia karena di sini humidity atau kelembapannya sangat rendah dibandingkan dengan negara-negara Asia atau negara tropis seperti di Indonesia. Saya akan menyeberangi jembatan ini, namanya adalah Solferino Bridge yang berada di atas sungai Arno yang sangat cantik di Pisa. Dan di sebelah kanan kita melihat ada gereja, namanya adalah Chiesa di Santa Maria della Spina, satu gereja tertua yang ada di kota Pisa ini. Di sini sangat bersih sekali dan biasanya ini akan terlihat sangat cantik ketika menjelang sore atau menjelang malam dengan matahari mau terbenam. Ada perahu untuk wisata, mengangkut beberapa wisatawan yang menginginkan untuk menyeberangi atau mengarungi sungai Arno yang ada di Pisa, Italia. Di sini juga dimanfaatkan untuk kebutuhan wisata. Kita melanjutkan jalan kaki perjalanan menuju ke Pisa Tower yang sebentar lagi akan sampai. Kita lihat di sebelah kanan banyak restoran yang berada di sekitar lokasi wisata Pisa. Rata-rata makanannya adalah semacam pizza, pasta, spaghetti, dan lain-lain, khas masakan di Italia. Anda menemukan beberapa toko souvenir di sekitar Pisa dan banyak penjual mereka itu adalah orang-orang dari Bangladesh. Nah, akhirnya kita sampai di Pisa di Italia, tower yang sangat terkenal dengan menara miringnya, dan saat ini banyak dikunjungi oleh wisatawan, baik wisatawan lokal di Italia maupun mancanegara. Di lokasi ini banyak bangunan yang berjejer di sekitar Pisa, Italia. Di depan kita adalah Duomo de Pisa,
salah satu katedral yang sangat terkenal, persis di depan Pisa Tower. Merupakan gereja yang sangat tua juga di kota Pisa yang nanti juga akan kita lihat. Saya coba akan berjalan sedikit mendekat di Pisa, di Tower Pisa. Meskipun saat ini juga cukup panas sekali dan ramai di area wisata ini. Untuk teman-teman yang berkunjung ke sini, ini tidak dipungut biaya alias gratis. Kita melihat beberapa tulisan di sebelah Tower Pisa merupakan sejarah daripada bangunan-bangunan yang ada di sekitar Pisa, dan itu sangat panjang sekali. Mungkin yang tertarik dengan sejarah mungkin bisa melihat dan mengabadikan tulisan itu, dan cukup ramai dan banyak orang melihat dan membaca dengan seksama. Untuk masuk ke dalam tower dan naik nanti itu dikenakan biaya, dan banyak kita melihat para turis yang antri untuk boleh masuk, karena untuk masuknya itu akan diatur sedemikian rupa, jadi tidak boleh jumlah terlalu banyak orang yang akan masuk ke dalam tower, dan mungkin mempunyai prosedur berapa orang yang harus berada di tower, setelah keluar baru boleh masuk lagi. Jadi seperti itu pengaturannya, tidak semua orang datang bawa karcis dan bisa masuk. Saya ingin mendekat di bawah tower, bagaimana tingkat kemiringan daripada Tower Pisa. Apakah benar-benar miring atau seperti apa? Kalau kita lihat di bangunan Pisa bagian bawah, ini ada kemiringan yang cukup banyak. Kalau kita lihat sisi kiri dan juga sisi kanan kita, ada perbedaan ketinggian dasar lantainya daripada rumput. Kita berjalan di area Pisa. Di depan kita itu ada sebuah bangunan, kita bisa masuk untuk pembelian tiket. Jadi di sana ada tempat pembelian tiket, dan di sini ada listnya, ada beberapa harga yang ditawarkan. Paket untuk pembelian tiket untuk hanya masuk ke tower saja atau bisa masuk ke museum dan lain-lain, itu harganya berbeda. Jadi harganya bisa sampai 27 euro untuk paket, semua bisa masuk. Jadi mulai tower sampai ke beberapa museum atau opera itu bisa masuk kalau menggunakan paket. Tapi kalau tidak, Anda bisa beli sendiri-sendiri.
Di depan kita ada bangunan yang semacam kubah, namanya adalah Battistero di San Giovanni. Adalah sebuah tower yang agak pendek yang juga berada di sekitar Pisa, Italia. I was watching this, so I said, no, no. He didn't like that too much. Get rid of me? No. Oh. And another hand over there, he didn't even. That's what I was telling him. Kita akan masuk dalam sebuah katedral yang berada di Pisa, Italia, dan saat ini ada acara kebaktian di dalamnya, dan kita berada di luar untuk melihat ornamen bangunan yang ada di dalam bangunan ini, di dalam gereja ini. Kita melihat bangunan yang sangat tua, bernuansa aroma Romawi kuno yang sangat kental sekali dan cukup artistik dan juga arsitektur yang cukup bagus. Untuk masuk di depan tidak dipungut biaya, gratis. Setelah selesai bisa langsung keluar dengan mengikuti tanda tulisan uscita atau exit dalam bahasa Inggrisnya. Kalau kita melihat dari samping di depan Katedral Duomo de Pisa, kita melihat bagaimana kemiringan Tower Pisa itu kalau dibandingkan dengan sudut lurus di katedral itu. Untuk rekan-rekan yang mungkin menemui orang di depan seperti kita itu yang menawarkan sesuatu kepada kita atau wisatawan yang lain atau menanyakan sesuatu, lebih baik dihindari saja, karena itu juga salah satu modus scam atau penipuan ya, menawarkan sesuatu dan ujungnya nanti minta uang. Tolong, hal seperti itu sangat banyak sekali di area-area wisata di Italia, lebih baik dihindari. Kita telah selesai berpanas-panasan di Pisa dan saatnya kita keluar dari gerbang di Pisa dan kita akan kembali ke stasiun Pisa Centrale. Dan di luar gerbang ada banyak penjual, terutama orang-orang Bangladesh ya, kebanyakan di sini menjual beberapa souvenir atau pernak-pernik yang berhubungan dengan wisata di Pisa. Ada gelas, gantungan kunci, tas kecil ataupun tas yang ditawarkan dengan berbagai harga. Gantungan kunci biasanya dijual sekitar 1,5 sampai 2 euro per piece. Kalau untuk baju ada yang 7 euro, ada yang 10 euro. Tas juga ada yang 15 sampai 20 euro.
Anda bisa menawar. Kalau tas yang kulit ini mungkin agak sedikit mahal, jadi lebih baik Anda beli di kota saja, jangan di situ. No me gusta la calidad de vida que tiene. Saatnya kita kembali ke Pisa Centrale. Kita akan menuju ke tempat yang lain nanti dengan menggunakan kereta dari Pisa Centrale. Jalan kembali ke sana sekitar 1,7 km pada siang hari ini, sangat panas. Dan sini juga suara cukup lengang. Ini adalah potret kehidupan di Italia jika siang hari ataupun saat weekend. Tidak banyak orang lalu lalang, banyak orang tinggal di dalam apartemen. Akhirnya kita menyeberangi Sungai Arno seperti saat kita berangkat tadi, dan nantinya kita akan sedikit berjalan dan menyeberang dengan jalur yang kita ikuti dari petunjuk Google. Terima kasih rekan-rekan, kita akan meninggalkan kota Pisa dan kita akan menuju ke tempat selanjutnya.